kenapa orang terkecoh hingga bermaksiat kepada Allah? Jadi kenapa orang terkecoh hingga mereka berdosa, bermaksiat, gak mau ngaji, gak mau sholat, gak mau datang ke pengajian, gak mau menjalankan perintah-perintah Allah. Sebentar lagi kita masuk Ramadan, dia gak puasa. Karena yang pertama, lagi-lagi karena setiap maksiat atau dosa ada sisi maslahat dan mereka terkecoh dengan kelezatan maslahat tersebut, kelezatan dosa tersebut. Itu membuat dia terkecoh. Yang kedua, lagi-lagi maksiat itu cenderung cocok dengan nafsu kita. Wa huffatin naru bisyahawat, dan neraka itu dikelilingi dengan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan syahwat, Jadi memang sekali lagi maksiat pasti pertamanya lezat. Itu tadi ucapan Abdul bin Mas'ud, ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an. Wal batilu khafif. Kebatilan itu mudah, enak, nikmat, lezat, tapi berujungnya tragis. Jadi makanya teman-teman dan jamaah sekalian, jangan nyoba maksiat. Karena kalau Anda nyoba sekali, ketagihan udah, ketagihan. Karena pertamanya manis, Jadi lebih mudah kalau Anda dan kita semua tidak pernah rasain kemanisannya. Karena kalau udah nyoba, enak, udah nyobain. Wa huffatin naru bisyahawat. Neraka itu dikelilingi dengan syahwat. Dan kita lebih mudah mengatakan tidak pada dosa sebelum kita pernah merasakannya dibanding kalau sudah merasakan kelezatannya. Itu poin. Lebih mudah keluar. Jadi jangan nyoba. Makanya orang yang mengatakan enggak, gue sekali aja, enggak sekali tuh, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, karena udah enak. Nagih, maksiat itu udah nagih. Makanya kan para ulama mengatakan al maksiatu tunadi ukhtaha ya ukhti. Setiap maksiat itu akan ngundang teman-temannya. Sini main ke sini. Dia ini oke nih orang ini. Dia suka maksiat. Jadi dipanggil, diundang-undangin, diinvitasi itu. Dan sekali lagi maksiat punya sisi nikmat dan lezat, dan ini yang membuat kita terkecoh. Jadi jangan nyoba. Kali nyoba ketagihan. Jarang ada orang yang nyoba langsung berhenti. Jarang. Nyoba pasti lagi, dan lagi. Nambah, akhirnya habis. Terus berikutnya kesimpulan dari pembicaraan tadi, para ulama mengatakan begitu kita maksiat, hati kita langsung terserang. Jadi gimana mau move on dengan cepat? Wong yang kondisi fit aja, Anda kalah. Sebelum Anda bermaksiat, kondisi hati Anda masih oke nih. Lalu Anda maksiat, itu langsung keserang tuh. Langsung diserang. Nukitat lahu nuktatun sauda, kata Nabi, dibubuhkan titik hitam. Ya otomatis kalau kita nggak bisa bersabar pada saat kondisi oke, akan lebih berat lagi bersabar ketika kondisi udah penyakitan atau berada di kursi pesakitan. Dan itu yang terjadi di banyak orang. Hati udah lemah, udah galau, udah bingung, udah down, udah nggak bisa bertahan. Semangat untuk kajian tuh akan turun. Ketika lagi semangat Anda nggak datang, ya apalagi pas nggak semangat ya nggak bisa. Jadi itu efek domino yang sangat parah. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT, jangan kali-kali kita terjebak karena hati akan hancur. Kalau hati hancur semuanya hancur. Lalu yang berikutnya, kita nggak mendapatkan kenikmatan ketaatan dan nggak bisa merasakan nikmatnya ketaatan. Itu semakin berat lagi move on-nya tuh, Jadi kalau misalnya, artinya gini lah, kalau antum dikasih makanan beracun dan enak, terus ada orang yang mencegah kita makan makanan ini, antum kan minta opsi lainnya apa? Oke, saya nggak makan makanan A, opsinya apa? Dikasih makanan B, ternyata makanan B nggak enak gitu loh. Kita kan akan cenderung tetap makan yang A walaupun itu beracun, dan kita tidak meyakini bahwa itu beracun. Kan kita biasanya, apalagi orang awam, kan taste-nya aja. Tadi ingat, frame-nya orang awam itu physically-nya aja. Ini enak nih, nggak enak ya saya pilih ini. Nah begitu juga ini yang menyebabkan kenapa orang yang bergelimang maksiat, bergelimang dosa, apalagi dosanya udah kesyirikan dan seterusnya, itu nggak betah lama-lama di masjid, nggak betah ngaji, nggak betah baca Quran, karena kenikmatan beribadah itu dicabut sama Allah, ya. Jadi wajar di masjid nggak enak, di klub tuh enak, di masjid nggak enak, di pub tuh enak, di masjid nggak enak, di panti pijit enak. Ya itu kondisinya, karena sekali lagi kenikmatan ketaatan tuh dicabut, jadi nggak ada betah-betahnya. Itu kalau imamnya baca juz 30, kalau imamnya baca 30 juz ya lebih repot lagi, udah tobatan nasuha dari masjid. Iya, nggak betah, udah gerah, karena kenikmatan nur itu dicabut sama Allah.